Oke, slide-nya sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi semua rekan-rekan mahasiswa ya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat ya, di tempatnya masing-masing. Oke, hari ini adalah pekan terakhir ya, pertemuan terakhir di di mata kuliah ini. Jadi di pekan depan barangkali sudah mulai ujian akhir semester ya. Berarti kalau rekan-rekan yang baru ada di semester 1, ya ini adalah model evaluasi akhir. Jadi setelah itu nanti rekan-rekan bakal terima kalau dulu mungkin SMA rapot istilahnya, tapi kalau sekarang nanti ya namanya kartu hasil studi. Jadi selama 1 semester nanti ya itulah rapot yang bakal rekan-rekan terima gitu kan. Setiap mata kuliahnya nanti akan ada korelasinya dengan nanti nilai yang diperoleh. Oke, di pertemuan terakhir hari ini barangkali saya hanya sedikit mereview dari yang sudah saya unggah kemarin slide-nya. Jadi basisnya hanya review ya. Topik umumnya masih sama ya, terkait ruang vektor umum. Oke. Nah, nanti kita coba mulai dari outline-nya ya. Outline-nya jadi nanti di sini ada perubahan basis. Nanti kemudian juga ada ruang baris dan juga ruang kolom. Barangkali istilah-istilah ini juga sudah sudah tidak asing ya, karena memang di beberapa pekan kemarin sudah kita coba singgung ya, mana ruang baris, mana ruang kolom, dan apa itu basis. Nah, sekarang kita coba sedikit perlebar konten materinya ya. Oke. Nah, ini terkait perubahan basis ya di sini. Nah, nanti di sini dalam satu ruang vektor itu di pertemuan sebelumnya kan dikenal istilah basis ya. Nah, kemudian juga dikenal dengan istilah vektor koordinat. Nah, jadi setiap basis itu nanti biasanya dia itu akan berrelasi dengan vektor koordinat. Nah, ketika nanti ada perubahan basis, nah pasti nanti di sana juga ada perubahan besaran nilai vektor koordinatnya. Nah, nanti untuk perubahan basis ini dikenal dengan disimbolkan ya, disimbolkan dengan P di sini. Kalau di textbook yang kita gunakan adalah P. Nah, P ini nanti yang disebut dengan matriks transisi. Matriks transisi ini nanti yang dia akan melakukan perubahan ya dari sebuah basis, katakanlah basis awalnya misalkan B aksen ya atau negasi B, kemudian menjadi basis menjadi B di sini. Nah, kalau misalkan nanti matriks transisi ini dia akan ini ya, akan melakukan transisi dari sebuah basis B aksennya atau negasi B-nya ke B-nya. Oke. Nah, ini algoritmanya ya, atau algoritma atau prosedurnya di sini. Langkah demi langkahnya. Jadi paling tidak nanti ketika kita melakukan
perubahan basis paling tidak akan ada tiga buah langkah ya. Langkah yang pertama nanti ini sebenarnya sudah sering rekan-rekan lakukan ya. Misalkan ketika mencari invest itu nanti kan biasanya akan dipadankan ya. Ada matrik identitasnya misalkan, kemudian dipadankan dengan matrik yang mau dicari investnya. Kemudian kita lakukan konversi ini menjadi satu buah ini misalkan. Yang satu akan berubah jadi matrik identitas, kemudian yang satu dia akan menjadi sebuah matriks investnya gitu ya. Kurang lebih nanti operasinya akan sama dengan ketika rekan-rekan belajar mencari invest ya. Dengan misalkan basisnya menggunakan operasi baris elementer atau operasi kolom elementer. Oke. Nah, di sini pun sama, ketika perubahan basis, nanti matriknya disusun seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian nanti ada operasi yang dilakukan di sini. Operasinya menggunakan operasi baris elementer. Ini kalau berdasarkan algoritmanya ya, kita menggunakan operasinya adalah operasi baris elementer. Nah, kemudian nanti hasilnya itu dia akan berubah menjadi pasangan matriks yang baru ya di sini. Ada matriks identitas dan juga di sini adalah matriks basis yang baru di sini. Ini matriks identitasnya. Oke, ini coba kita sedikit contoh sederhana ya. Jadi misalkan di sini ada sebuah matriks ya, yang dia disebut sebagai matriks atau vektor ya. Nah, karena kalau pada dasarnya kan ya vektor itu ya matriks, hanya memang dia hanya punya satu bagian, apakah barisnya saja atau kolomnya saja misalkan. Nah, misalkan di sini ada sebuah basis yang nilainya adalah yang dia punya komponen adalah U1 dan juga U2. Atau misalkan U1 dan U2 ini dia sepadan dengan ini ya. Vektor satuannya adalah vektor satuan I dan juga vektor satuan J misalkan. Jadi nanti kalau misalkan dia dijadikan vektor satuan, kalau I berarti hanya ada nilai pada komponen I, kemudian ketika vektor satuan J, dia hanya ada nilai pada komponen J-nya misalkan. Nah, kemudian di sini ada basis yang lain. Kalau tadi disebut sebagai basis B, yang nilainya adalah atau komponennya adalah U1 dan U2, nah sekarang ada basis yang baru. Nah, basis yang baru ini adalah B aksen ya, atau negasi B misalkan. Nah, dia punya komponen vektor, ya ada U aksen 1 dan juga U aksen 2, atau negasi 1 dan juga negasi keduanya. Masing-masing vektor ini, kalau yang semula adalah vektor satuan, yang nilainya hanya ada pada satu bagian saja, nah, sekarang nilai setiap vektor ini berubah. Yang semula 1,0 misalkan, U1, kemudian negasi U-nya adalah 1,1. Nah, kemudian ada U aksen 2-nya atau U negasi 2-nya di sini yang semula 0,1 sekarang berubah jadi 2,1. Yang ditanyakan adalah matriks transisinya di sini. Nah, seperti yang kita ketahui di slide sebelumnya, nah ini relasinya yang ini ya. Jadi vektor koordinatnya ini itu dia nilainya setara dengan ada P dikalikan P-nya ini sebagai matriks transisi dikalikan vektornya dikalikan dengan perubahan basisnya. Nah, sehingga nanti ketika kita diminta mencari berapa sebenarnya besarnya atau nilai dari matriks transisi. Nah, di sini kemampuan dasar yang harus rekan-rekan punyai sebenarnya atau miliki ya sudah didapatkan sebelumnya ya ketika ketika sebelum mid semester kemarin. Oke.
tadi kan berdasarkan rumusan yang di awal ya. Gimana yang ini ya? Di sini disusun ada apa namanya? Matriks negasi B-nya dan juga dari basisnya ya. Basis yang apa namanya? Akhir dan juga basis yang awal di sini. Dengan nanti di sini kita susun. Inilah basis yang awal. Dari basis yang akhir ya. Berarti ada di sini adalah negasi B-nya atau aksen B-nya, di sini adalah B-nya. Oke, nah kemudian ini dilakukan operasi ya. Operasi di sini kalau dari algoritmanya dia menggunakan operasi baris elementer. Oke ya. Nah, perubahan ini operasi ini nanti akan merubah bentuk matriks yang ini. Yang ini akan berubah jadi matriks identitas. Nah, kemudian adalah matriks yang nanti kita cari di sini. Tadi ya, mana tadi hasil perubahannya. Nah, ini. Jadi yang semula berubah jadi matriks identitas, yang di sini ada matriks transisinya di sini. Nah, kalau misalkan matriks transisinya sudah diketahui, nanti ini ya bisa coba rekan-rekan hitung ulang ya di sini ya. Jadi sebenarnya ketika dilakukan operasi baris elementer ini, yang sisi kirinya ini berubah jadi matriks identitas, kemudian yang sisi kanannya berubah jadi matriks P. Ini sesungguhnya benar nggak hasilnya, misalkan 1 kemudian -1, -2 dan 1 di sini. Di matriks P-nya. Nah, berdasarkan rumusan ini, berarti kan kalau misalkan yang ditanya adalah matriks koordinat V-nya misalkan. Berarti kan tinggal cari di sini ada matriks transisinya. Kemudian kalau seandainya misalkan diketahui yang ini ya, misalkan diketahui vektor koordinat pada basis B, berarti yang diketahui adalah vektor koordinat untuk basis yang baru ya, B negasinya di sini. Nilainya adalah -3 dan 5 di sini. Sehingga nanti kalau yang ditanyakan adalah koordinat vektor pada basis yang B, yang ini, yang ditanyakan vektor koordinat pada basis awal ya. Berarti kan yang ditanyakan yang ini sebenarnya. Yang nilai V-nya di sini ya. Nah, sehingga nanti ya dia kan tadi memiliki kesetaraan ya, vektor vektor koordinat pada basis awal, kemudian itu setara dengan vektor koordinat pada basis akhirnya di sini. Yang kemudian dikalikan dengan matriks transisinya. Sehingga nanti dinilai setara. Nanti bisa juga soalnya dibalik ya. Ketika soalnya dibalik misalkan yang diketahui adalah vektor pada basis B, berarti kan yang diketahui yang ini, tapi ditanyakan yang ini. Nanti kan bisa rekan-rekan rubah operasinya ya. Berarti nanti P-nya dirubah, dipindah ke sini ya. Jadi kalau yang semula misalkan rumusnya adalah VB, kemudian dia setara dengan P misalkan, kemudian dikalikan dengan P aksen B. Nah, kemudian kalau yang ditanyakan adalah yang ini misalkan. Ketika nanti posisi P-nya tinggal dibalik ke sini. Nah, perubahan misalkan yang semula dari ini kan berarti kan semula kan operasi perkalian antara matriks transisi dengan ini ya, vektor
vektor koordinat pada basis yang baru. Kemudian ketika dipindah ke sini berarti kan harus operasi pembagian di sini ya. Nah, nanti coba dibuka lagi teori matriksnya ya. Jadi kalau misalkan semula operasi perkalian kemudian berubah menjadi operasi pembagian, apa yang harus dilakukan gitu ya. Apakah misalkan dirubah matriksnya, berubah jadi matriks inverse-nya, atau misalkan dirubah jadi matriks transposnya, misalkan nanti coba dibuka lagi dasar teorinya. Tapi ini intinya nanti di sini bisa dimodifikasi apapun ya. Operasinya di sini. Tapi operasi dasarnya ya ini, yang pertama harus rekan-rekan kuasai dan dibuka lagi teorinya yang ini. Operasi baris elementer, kemudian operasi perkalian matriks gitu. Ini kan sederhana ya perkaliannya sebenarnya. Hanya matriks dikalikan dengan matriks lagi. Atau misalkan matriks dikalikan dengan matriks yang dia ordernya matriks kolom di sini berarti ya. Oke. Tapi sekali lagi di sini tetap harus teliti ya dalam melakukan hasil perkaliannya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita coba hal yang lebih besar, ukuran matriksnya kita coba perbesar. Nah, nanti dasarnya sama ya. Jadi kita coba pasangkan dulu, ini adalah matriks matriks basis akhirnya, yang ini adalah matriks basis awalnya. Kemudian ini dilakukan operasi, lagi-lagi operasi baris elementer ya. Operasi baris elementer. Nanti yang bisa rekan-rekan lakukan, berarti ini harus berubah menjadi matriks identitas, yang ini nanti berubah jadi matriks transisi. Oke, dengan operasi baris elementer. Nah, ini yang ditanyakan masih kurang lebih masih sama ya, yang tadi nilai yang ini. Dikatakan bahwa vektor basisnya itu pada basis standar ya, atau basis awal. Nah, ini biasanya ada juga menyebutkan basis standar atau basis awalnya di sini. Ada matriks transisinya dikalikan dengan vektor koordinat pada basis akhirnya misalnya. Oke, sampai di sini dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, saya coba lanjut dulu ya. Oke, ini tentang ruang baris dan ruang kolom di sini. Nah, ketika kita akan mengetahui ruang baris dan juga ruang kolom, pertama yang harus kita ketahui apa itu vektor baris dan juga apa itu vektor kolom misalkan. Nah, di sini sederhana ya. Konsepnya ini juga sudah disinggung di beberapa pertemuan
pertama kemarin. Jadi kalau misalkan ada sebuah matriks di sini yang dengan dimensi tertentu, maka di sana kita bisa coba breakdown ya. Breakdown mana itu yang disebut sebagai vektor baris dan mana yang itu disebut sebagai vektor kolom. Jadi kalau vektor baris nanti diambil bagian barisnya, kemudian yang vektor kolom diambil bagian kolomnya. Oke. Nah, ini kemudian di dalam ruang baris dan ruang kolom kan nanti ada yang dikenal dengan istilah ruang nul ya. Nah, ruang nul juga sudah secara teori dasar sudah disinggung di beberapa pertemuan sebelumnya ya. Jadi ketika ruang yang ditanyakan adalah ruang nul, berarti nanti konsep matriksnya ini dirubah menjadi sama dengan ketika rekan-rekan mencari sistem persamaan linear yang basisnya homogen ya. Berarti ketika SPL homogen itu nanti dibuat bentuk persamaannya adalah ada sebuah matriks A kemudian dikalikan dengan variabel X-nya, kemudian dibuat sama dengan 0 di sini. Untuk menentukan ya ini ruang nul ya. Oke, sehingga kalau ada sebuah, ini kan berarti sebenarnya kan sebuah sistem persamaan linear ya. Sini ada 2x1, 2x2, min x3 ditambah x5 sama dengan 0 dan seterusnya ya sampai baris ketiganya di sini. Berarti kan di sini ada 3 buah persamaan dengan 5 variabelnya di sini, x1 sampai dengan x5. Oke. Nah, kemudian di sini ketika sudah dicari sudah tahu jumlah persamaannya, kemudian jumlah variabelnya, sekarang kita coba susun ulang ya. Kemudian ketika sudah disusun ulang, kita coba cari bentuk elementernya di sini yang paling sederhana dari ini. Sekali lagi di sini nanti bisa rekan-rekan bisa gunakan Gauss-Jordan ya di sini. Sehingga kalau misalkan setelah disederhanakan didapatkan satu bentuk matriks seperti ini misalkan ya. Berarti kan ini dia kan punya kesetaraan nilai ya. Berarti kan ada X1-nya, kemudian dijumlah dengan X2-nya, kemudian dijumlah dengan X5-nya di sini. Kemudian yang ini misalkan ada X3, kemudian juga ada X5-nya. Kemudian di sini ada X4 sama dengan 0. Nah, teknik yang sama di sini juga rekan-rekan bisa gunakan ya dengan yang sudah didapatkan sebelumnya. Nah, nanti berarti di sini bisa melakukan pemisalan. Kalau misalkan nanti di sini ingin dimisalkan X2 yang sama dengan S, kemudian X5-nya sama dengan T, nah berarti nanti yang persamaan ini bisa coba rekan-rekan kalkulasikan ya menjadi sebuah vektor kolom dengan variabelnya ya ini yang coba kita misalkan X2-nya adalah S, kemudian X5-nya adalah T. Sehingga kalau misalkan di sini coba rubah dulu, misalkan berarti X1 itu nanti akan sama dengan tadi X2-nya itu S, berarti di sini ada minus S. Kemudian nanti X5-nya itu ada T, berarti di sini ada minus T. Jadi X1 itu punya kesetaraan nilai dengan minus S dan minus T. Minus S, minus T ya. Nah, X1. Nah, kemudian nanti X3-nya berarti sama dengan minus T di sini. Oke. Nah,
ini kalau misalkan sudah kita dapatkan, sehingga nanti ini yang udah saya tuliskan ya. Nah, nanti yang disebut sebagai ruang nul, ya ini. Ruang nul itu ruang yang diperoleh di sini ya. Ada -1, nah ini. Ini adalah ruang nulnya ya, ada 2 buah vektor kolom yang nilainya ada -1, 1, 0, 0, 0, kemudian ruang kolom yang kedua, vektor kolom yang kedua adalah -1, kemudian 0, -1, 0, dan 1. Yang kedua buah vektor kolom ini disebut sebagai ruang nul di sini. Oke. Bentar. Oke, sekarang kita coba flashback sedikit dulu. Jadi misalkan kalau tadi kita kita coba bentuk sistem persamaan linear yang homogen ya, sehingga di sana akan ditemukan bahwa AX itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba kaitkan lagi dengan sistem persamaan linear yang disebut sebagai konsisten ya, atau yang disebut sebagai yang trivial. Hanya ada satu solusi ya, one solution di sini. Jadi kalau X1-nya sama dengan 1, ya sudah, berarti memang dia nilai X1-nya adalah sama dengan 1, trivial misalkan ya. Sehingga kalau rekan-rekan ingat lagi, di sini persamaannya ada AX sama dengan B-nya. Kalau diketahui ya, di sini ada 3 buah persamaan dengan 3 variabelnya di sini. Berarti nanti di sini dibentuk menjadi matriks augmented. Kemudian di sini ada matriks variabelnya. Kemudian di sini ada nilai dari setiap persamaannya. Nanti dengan menggunakan teknik sederhana, operasi baris elementer, bisa rekan-rekan dapatkan. X1-nya sama dengan 2, X2 min 1, dan X3 sama dengan 3 misalkan. Nah, nanti ketika sudah ditemukan X1, X2, dan X3-nya, rekan-rekan juga bisa menuliskan itu sebagai satu buah kombinasi linear ya. Jadi kalau misalnya di sini adalah vektor kolom untuk X1, ini vektor kolom untuk X2, ini vektor kolom untuk X3. Nanti bisa rekan-rekan tuliskan seperti ini. Tadi kan katanya X1-nya 2, kemudian X2-nya min 1, dan X3-nya sama dengan 3 di sini. Nanti bisa dibentuk seperti ini ya. Yang kalau kita coba kaitkan dengan materi sebelumnya, ya ini. Dia dapat dituliskan sebagai satu buah kombinasi linearnya. Nah,
Oke, selanjutnya gini. Ini nanti kaitannya dengan mencari ini ya, apa namanya, ruang baris dan juga ruang kolom. Nanti bisa coba dicek lagi karena sekarang saya coba hitung tadi hasilnya agak berbeda di sini. Nah, kalau misalkan diketahui ini ya, ada sebuah matriks. Nah, di sini. Ini berarti apa namanya? Baris pertamanya. Bentar, diperkecil dulu ya. Mana sih? Baris pertamanya, kemudian baris kedua, kemudian baris ketiga dan baris keempat. Oke, nanti operasi dasarnya sama ya. Operasi dasar adalah apa namanya? Menggunakan operasi baris elementer. Nah, di sini didapatkan 3 buah ruang apa namanya? Ruang baris ya di sini. Ada R1, kemudian R2 dan R3. Cuma memang hasil perhitungan agak sedikit berbeda nih. Sepertinya ada yang meleset di sini ya ketika di sini dilakukan perhitungan manual di sini. Tapi nanti bisa coba rekan-rekan cek lagi. Nah, kemudian di sini apa hubungannya antara ruang baris dengan ruang kolomnya di sini. Ini kita lihat ya, sebenarnya nilai yang ini 1, kemudian 4, 5, 2, 9, 8, 2, 9, 9, kemudian 1, 4, 5 ini didapat dari mana? Oke. Sekarang kita coba pada case yang lain ya. Kita coba detilkan case sebelumnya ya. Kita coba detilkan. Nah, misalkan seperti yang tertulis di slide sebelumnya ya. Di sini misalkan ada sebuah matriks A, kemudian yang ingin kita cari ya tadi, misalkan apa namanya, ruang barisnya berapa, kemudian ruang kolomnya berapa, kemudian nanti misalkan basisnya berapa, dan nanti dikaitkan dengan yang materi sebelumnya tentang ruang nul misalkan. Misalkan di sini ada sebuah matriks yang ukurannya tadi misalkan 4 kali 6 misalkan. Nah, kemudian ini dicoba direduksi ya. Reduksinya menggunakan Gauss. Nanti bisa coba rekan-rekan cek ya. Kalau tadi hasil oktavnya agak sedikit berbeda misalkan. Yang ini hasilnya berbeda ya. Nah, nanti dari hasil reduksi ini kita dapatkan yang namanya ruang barisnya. Berarti ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga di sini. R1, R2 dan R3-nya di sini. Oke. Nah, kemudian apa kaitannya dengan ruang kolom? Nah, dari hasil reduksi yang sudah kita dapat, itu nanti kita bisa mencari apa namanya, ruang kolomnya ya di sini. Nah, di sini nanti bisa rekan-rekan korelasikan ya antara yang apa namanya, augmented matrixnya dengan hasil reduksinya. Jadi nanti di sini bisa coba di apa namanya, di apa ya, jadi kalau misalnya gini, ketika misalkan di apa namanya, kan kalau dalam operasi Gauss atau Gauss Jordan itu, atau operasi baris elementer itu, rekan-rekan akan dapat melakukan teknik yang
yang ini bisa dilakukan atau tidak sebenarnya, yaitu teknik pivoting. Kalau rekan-rekan masih ingat pivoting ya. Jadi pivoting itu biasanya dia akan melakukan konversi atau merubah elemen pertamanya ini di setiap barisnya itu dibuat supaya sama dengan 1. Nah, kalau nanti untuk menentukan ruang kolom, ketika yang pertamanya ini bukan 1, baik di sini, di baris pertama, baris kedua, ataupun baris ketiga ini belum sama dengan 1, nanti rekan-rekan harus membuat ini supaya sama dengan 1. Jadi teknik pivoting-nya harus dipakai juga di sini ya. Kalau misalkan di awal tidak dilakukan pivoting. Tapi kalau sudah pivoting ya otomatis di sini sudah sama dengan 1. Nah, nanti kalau tadi ruang barisnya sudah ada, yang ini ya. Nah, nanti kemudian ruang kolomnya, berarti hasil akhirnya itu dicoba dikorelasikan lagi dengan augmented matrix-nya. Nanti berarti ketika di kolom pertama itu ada angka 1-nya, berarti nanti dikaitkan dengan kolom di augmented matrix-nya. Berarti yang pertama adalah yang ini, ada 1, kemudian 2, 2 min 1. Nah, kemudian yang kedua di sini. Yang kedua muncul ada di kolom yang ketiga. Sehingga nanti kita coba tarik garis ke sini, kita korelasikan dengan kolom yang ketiga. Sehingga nanti yang ruang kolom yang kedua ya ini. Ada 4, 9, 4, 9, 9 minus 4. Kemudian ada lagi yang 1 di sini. Ini ada kolom kelima, hingga dia direlasikan dengan yang kelima di sini. Ada 5, kemudian 8, kemudian ada 9 dan minus 5 di sini. Nah, sehingga nanti di sini bisa kita simpulkan bahwa dimensi ruang baris itu sama dengan dimensi ruang kolomnya. Jadi kalau tadi ruang kolomnya ada 3, di sini ruang barisnya juga 3 di sini. Nah, kemudian kita coba kaitkan secara keseluruhan ya. Ada ruang baris, kemudian ruang kolom, kemudian tadi ada ruang nul atau yang nanti diidentik dengan nullity di sini. Nah, kemudian di sini ada satu istilah lain ya, yang barangkali belum disinggung, yaitu terkait rank. Nanti ruang baris, ruang kolom, ruang nul, dan nullity ini jadi satu kesatuan ya, yang nanti bisa ke semua informasi ini bisa rekan-rekan dapatkan dari satu buah matriks augmented di sini. Jadi kalau misalkan ditanyakan ini rank berapa, ruang nulnya berapa, ruang kolomnya berapa, misalkan nanti bisa rekan-rekan cari yang dengan menggunakan operasi dasar, yaitu operasi baris elementer. Sekarang kita lihat. Oke, nanti ini kan hasil reduksinya ya. Ini hasil reduksinya. Kemudian nanti bisa coba rekan-rekan buat seperti ini. Berarti di sini ada X1, kemudian X2, dan seterusnya, sampai dengan X6-nya. Nah, kalau ini sudah diperoleh, misalkan, berarti nanti sama dengan sebelumnya ya, karena ini kan berarti ini kan sebenarnya persamaan linear yang sifatnya non-trivial, karena dia solusinya lebih dari 1. Jadi artinya X2 ini ya tergantung pada R di sini. Berarti memang sifatnya non-trivial, bukan yang trivial ya, yang satu solusi di sini. Nanti bisa coba dibuat permisalan di sini. Untuk variabel bisa coba disesuaikan saja, yang penting penggunaannya adalah konsisten. Sehingga nanti bisa coba kita tuliskan ulang ya, bahwa X1 itu dia punya kesetaraan nilai dengan apa gitu. Nah, ini kesetaraan yang bisa kita buat. Bahwa X1 itu setara dengan minus 3R plus 14S
plus 22T dan seterusnya. Oke, nanti gini. Berarti kan kalau misalkan ini mau dibuat ya, di sini kan ada variabel R yang dia dikalikan dengan vektor kolom. Kemudian ada dijumlah dengan S yang juga dikalikan dengan vektor kolom. Kemudian yang dijumlah dengan T. T juga yang dikalikan dengan vektor kolom. Oke. Nah, kalau sudah didapatkan nanti kan berarti kita bisa simpulkan bahwa yang ini ya, bahwa nanti ruang kolomnya itu sama dengan 3. Kemudian di sini tadi sudah didapatkan juga ruang baris itu, dimensi ruang baris itu sama dengan dimensi ruang kolomnya. Yang nilainya itu 3 juga. Nah, kemudian di sini rank-nya juga berarti nilainya 3. Nah, kemudian di sini nullity. Nullity itu dimensi dari null space atau ruang null tadi ya. Nilainya 3 di sini. Nah, nanti kalau ini dicoba disimpulkan, berarti nanti ada rank, kemudian ditambah nullity, itu jumlahnya harus sama dengan N. Nah, N itu apa di sini? N itu adalah jumlah kolom pada matriks augmented-nya di sini. Jadi kan kalau tadi matriks augmented-nya kan ada ukuran 4x6, berarti jumlah kolom ada 6. Nah, sebenarnya dia menggambarkan yang ini. Penjumlahan antara rank dengan nullity-nya di sini. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan barangkali.